Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema manusia bijak. Dalam Amsal 1 ayat ke-5 berkata, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Kata bijak semakin jarang kita dengar, kecuali lewat bibir pemerintah dalam bentuk kata kebijakan. Orang yang bijak dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang yang selalu menggunakan akal budinya, pandai, atau juga bijaksana. Semakin jarangnya kata ini sejalan pula dengan manusia yang semakin jarang mempergunakan akal budinya. Hampir setiap hari di berbagai media kita melihat orang-orang yang sumbu emosinya pendek, mudah tersulut atau terpancing, tidak sabar, dan hanya mementingkan diri sendiri atau kelompok masing-masing. Melihat kualitas tinggi dari orang yang bijak, tentu kita semua ingin bisa menjadi salah seorang di antaranya. Seperti apa sebenarnya orang yang bijak itu? Alkitab mengatakan, siapa orang yang dikatakan bijak itu? Jawabannya tentu saja ada. Jauh-jauh hari, Salomo sudah mengatakan siapa yang sebenarnya disebut sebagai orang bijak dan apa yang harus kita miliki agar bisa menjadi seperti Salomo. Di awal kitab Amsal 1 ayat ke-5 mengatakan, "Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan." Kita bisa melihat bahwa agar bisa menjadi bijak, hendaklah kita mau mendengar dan senantiasa haus akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, orang yang bijaksana hendaknya selalu punya bahan pertimbangan yang luas dan tidak terlalu cepat menyimpulkan sesuatu hanya menurut pendapatnya sendiri. Masih ada begitu banyak hal yang belum kita ketahui yang dapat menambah pengetahuan kita akan segala sesuatu dan akhirnya bisa menjadikan kita sebagai orang dengan wawasan pemikiran luas serta bijaksana. Ketika menghadapi suatu persoalan, kita akan mampu melihat dari berbagai sisi dengan lebih tenang. Terkadang kita hanya ingin mendapat jawaban yang cepat, tapi sesungguhnya untuk membuat hidup menjadi lebih kuat, kita membutuhkan lebih banyak lagi pengetahuan dan kebijaksanaan yang bisa kita peroleh dengan banyak mendengar dan mau tetap belajar. Alkitab sudah memberitahukan kita dari mana hikmat sebenarnya berawal. Amsal 9 ayat 10 berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Dan lihatlah kaitannya antara hikmat dan bijak, seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya." Awal dari hikmat itu
adalah takut akan Tuhan, dan semua orang yang memilikinya akan tampil menjadi orang-orang bijak, orang yang selalu mau mendengar nasihat orang lain, terutama nasihat atau teguran Tuhan, dan mau terus belajar untuk lebih baik lagi. Tidak ada orang yang sudah tahu segalanya. Kita masih harus terus belajar selama kita masih mampu untuk itu. Jangan pernah gengsi untuk bertanya kepada orang lain. Kemudian dengarkan lawan bicara dengan baik, dan berilah kesempatan pada mereka untuk mengungkapkan ide. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 7b, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan terus berbicara, mengingatkan diri kita agar jangan sampai tersesat dan terjatuh, baik lewat hati nurani, nalar, ataupun dari pengalaman kita sendiri atau orang lain. Jangan sampai kita lalai, melewatkan banyak kesempatan untuk bertumbuh dan menjadi orang bebal. Amsal 1 ayat 32 berkata, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Miliki roh yang peka, agar kita selalu bisa mendapat berbagai masukan dari hal-hal di sekeliling kita maupun dari orang lain. Jadilah orang yang takut akan Tuhan, mau mendengar dan punya kerinduan untuk terus belajar. Belajarlah dengan mendengar lewat hati yang lembut. Amsal 13 ayat 14 berkata, ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Banyak yang mengatakan perbedaan orang bijak dengan orang pintar itu sama, tetapi sesungguhnya orang pintar belum tentu bijak. Pengertian pintar adalah orang yang lebih dahulu tahu daripada orang lain, dengan cara belajar lebih dahulu, mengamati lebih dahulu. Jadi sangat mungkin Anda ingin menjadi pintar, yaitu dengan cara mengetahui informasi lebih dahulu atau belajar lebih giat daripada orang lain. Setiap orang bisa menjadi orang pintar, tetapi untuk menjadi seorang yang bijak harus terlebih dahulu mengenal kebenaran. Saudara dapat menjadi seorang yang pintar dalam sehari, tetapi untuk menjadi orang bijak tidak dapat diperoleh dalam waktu sehari. Menjadi orang bijak, seseorang harus sanggup mengambil keputusan yang tepat di waktu dan kesempatan yang tepat. Untuk mengambil keputusan yang tepat di waktu yang tepat, tidak cukup menjadi pintar saja dan ahli dalam teori serta pengetahuan, tetapi perlu tuntunan pribadi yang maha tahu, yang juga adalah sumber kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus. Dalam Amsal banyak sekali cara untuk menjadi bijak. Yang pertama sekali adalah jika kita ingin bijaksana, maka takutlah akan Tuhan. Dengar firman Tuhan, lakukan dan taat beribadah
maka engkau akan menjadi bijaksana dalam hidupmu. Seringkali yang membuat kita sulit untuk ambil keputusan dan jatuh dalam berbagai pencobaan adalah karena kita lebih mendengar suara manusia. Saudara tidak mungkin sanggup menyenangkan semua orang dan tidak akan pernah benar di mata semua orang. Sebab itu, takutlah akan Tuhan, maka kita akan mengambil keputusan sesuai kehendak Tuhan untuk menyenangkan Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti menyertai dan memelihara kehidupan kita. Yang kedua, orang bijaksana adalah orang yang mau memperhatikan, seperti mendengar nasihat orang lain, mendengar didikan, memperhatikan lingkungannya, dan memperhatikan hidupnya, mendengar teguran. Yang ketiga, orang bijaksana adalah orang yang rendah hati. Biarlah orang lain mengenal dirimu bijaksana melalui perbuatan baikmu daripada melalui omong kosongmu. Ketika kita bersikap rendah hati, maka kita siap dipimpin oleh Roh Kudus seturut kehendaknya. Yang keempat, orang bijaksana adalah yang hidupnya menjauhi kejahatan. Saudara boleh menjadi orang yang paling pintar dan cerdas, tetapi jika hidupmu dalam kejahatan, saudara tidaklah bijaksana. Sebab itu, menjadi bijak juga berarti sanggup mengaplikasikan kehendak Tuhan dalam pengetahuan kita, sehingga pengetahuan itu menjadi baik dan memberkati. Untuk itu, jadilah anak-anak bijaksana, karena orang bijaksana adalah sumber kehidupan, sehingga orang lain terhindar dari jerat-jerat maut. Marilah kita menjadi bijak dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Hidup ini adalah sebuah rahasia ilahi. Semua manusia tidak memahami dengan pasti perjalanan hidupnya. Seperti saat ini, kita memasuki keadaan pandemi. Masalah kehidupan adalah bagian dari perjalanan iman kita kepada Tuhan Yesus. Belajarlah untuk tetap percaya, meski kita belum mengerti. Ketahuilah bahwa Tuhan merenda segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita baca Yohanes 13 ayat yang ke-7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Manusia bijak adalah manusia yang mampu mengendalikan emosinya. Orang yang bijak adalah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan. Untuk menjadi bijak, kita harus belajar memahami kehendak Tuhan. Jangan bereaksi negatif jika kita ada persoalan menimpa hidup kita. Tuhan meminta kita untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nabi Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas. Nabi Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan sedang menguji dirinya.
Kisah penderitaan Nabi Ayub ini menggambarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan menimpa kita. Cara Nabi Ayub memandang persoalan mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus memegang kendali kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni. Tuhan menguji kita, dan Tuhan sedang memurnikan kita seperti emas. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kitab Roma 12 ayat yang kedua, kita belajar untuk mengerti supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kita mempunyai perubahan oleh pembaharuan budi, dan supaya kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Orang yang bijak adalah orang yang mau berubah. Hidup kekristenan adalah suatu proses perubahan hidup, pikiran, dan juga hati kita. Orang Kristen yang tidak berubah hidupnya adalah orang Kristen yang mati rohaninya. Perubahan akan membuktikan yang dapat dilihat dengan jelas oleh orang di sekitar kita. Seseorang dikatakan berubah apabila perbuatannya dan tindakannya berbeda dengan sebelumnya. Perubahan itu memerlukan bukti nyata, bukan hanya sebatas melalui perkataan saja. Mulai dari pikiran kita, perkataan kita, hingga perbuatan kita seharusnya berubah, mencerminkan karakter atau sifat Kristus. Apapun resikonya, berapapun harganya, kita harus mau berubah. Marilah kita menjadi manusia yang bijak. Manusia bijak melihat setiap peristiwa yang terjadi atas hidup kita dengan pikiran yang positif dan maju. Belajarlah untuk mengerti rencana Tuhan atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.